Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua mahasiswa hukum perdata hari ini? Sehat ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita di minggu ke-7. Tidak terasa pekan depan Anda sudah UTS ya. Oke, pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang apa? Betul sekali, berarti Anda semua sudah membaca RPS-nya. Bahwa pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang benda sebagai objek jaminan atau jaminan kebendaan. Nah, ketika kita berbicara tentang jaminan, adakah yang sudah membaca buku literaturnya jaminan itu apa? Ada? Oke, kalau belum ada mari kita simak bersama ya. Jaminan, ketika kita berbicara tentang jaminan ini, maka yang perlu kita pahami adalah dia tidak terjadi serta-merta. Contoh, ibu tiba-tiba datang nih ya ke Anda, mengatakan saya jaminkan ini ya. Apa yang ada di tangan ibu nih, saya pointer ini ya, saya jaminkan pointer ini kepada kamu. Bisa tidak tiba-tiba seperti itu? Atau tiba-tiba teman Anda nih datang, ini mobil saya jaminkan. Bisa tidak? Bisa tidak tanpa sebab? Bisa tidak tanpa didahului oleh perjanjian lain atau perbuatan hukum lain? Tidak bisa. Kenapa? Karena jaminan adalah suatu tanggungan ya yang diberikan terhadap benda karena apa? Karena adanya pelunasan untuk jaminan melunasi utangnya ya. Berarti apa? Berarti jaminan ini tidak mungkin lahir tanpa ada perjanjian terdahulu. Apa perjanjian terdahulu? Perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Karena adanya utang piutang, karena adanya perjanjian kredit tersebut, maka si kreditur atau yang berpiutang pasti membutuhkan keamanan, jaminan bahwa utang Anda ini bisa Anda lunasi. Ya kan? Nah, jadi tadi dari penjelasan Ibu kita bisa melihat bahwa jaminan adalah tanggungan terhadap satu kebendaan ini, tanggungan terhadap benda ini nanti akan menanggung apa? Jaminan pelunasan utang. Sehingga dia tidak mungkin lahir dengan sendirinya, dia harus didahului dengan perjanjian lain. Ini disebut dengan apa? Namanya adalah perjanjian aksesorir atau pelengkap. Jadi perjanjian jaminan ini hanya melengkapi saja. Melengkapi apa? Perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan ini baru ada ketika ada perjanjian pokoknya. Dan perjanjian jaminan ini akan selalu mengikuti perjanjian pokok tadi. Ya, oke, baik. Nah, karena dia adalah jaminan pelunasan utang, maka ingat, dia tidak boleh dimiliki oleh si yang memegang jaminan tadi. Hanya untuk dijadikan sebagai pelunasan utang saja. Nah, kalau kita berbicara tentang jaminan, maka nanti kita bisa lihat nih ada dua jenis jaminan dalam konstruksi hukum Indonesia. Yang pertama adalah jaminan umum dan yang kedua adalah jaminan khusus. Kira-kira jaminan kebendaan ini masuk ke yang mana? Umum atau khusus? Ya, masuk ke yang khusus. Ya, jaminan khusus ini dibagi lagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama jaminan perorangan, orang atau dikenal dengan bortoh. Yang keduanya adalah jaminan kebendaan yang sedang kita bahas hari ini. Ya, nah jaminan kebendaan ini apa saja? Ya, yang ada dalam hukum benda terkait dengan jaminan apa saja nih? Hak-hak atau apa saja nih jaminan-jaminan yang terkait dengan benda? Yang pertama ada gadai, ya. Sudah pernah dengar kan gadai kan? Atau jangan-jangan ada pelakunya di sini. Ada yang sudah dikasih uang SPP oleh orang tuanya, kemudian ternyata sudah dipakai, akhirnya laptopnya digadai. Ada? Ada yang berpengalaman angkat tangan? Ada responden di sini? Tidak ada ya. Nah, gadai itu apa? Gadai adalah, tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis jaminan, Ibu jelaskan dulu ya. Yang penting nih bahwa tadi ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Kedudukannya kreditur, kedudukannya seseorang yang kemudian memegang jaminan umum dengan jaminan khusus, kira-kira kuat yang mana? Kita lihat apa kata KUH Perdata. Ya, 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa semua yang ada pada diri kita ya, kekayaan yang ada pada diri kita ya, harta yang ada pada diri kita nih,
baik yang sudah ada maupun yang akan ada nantinya itu bisa dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Itu 1131 KUH Perdata. Ya, sehingga walaupun kita berutang nih, kita tidak buat perjanjian khusus, bukan berarti kita tidak punya jaminan. Justru semua yang ada pada diri kita yang sekarang atau yang akan datang itu semuanya adalah objek dari jaminan pelunasan utang. Kemudian 1132 mengatakan ketika itu dijadikan jaminan pelunasan utang, tapi tanpa ada sesuatu yang ditunjuk, ya, jaminan umum saja, ya, maka kedudukannya sama semuanya. Ya, jadi ketika misalnya A dengan B mengutang ke C, A berutang ke B. Kemudian ternyata A ini juga berutang ke C. Pada saat A berutang ke B, ini tidak ada perjanjian apapun. Jadi jatuhnya jaminan umum. Tapi pada saat A berutang ke C tadi, ya, ada jaminan yang ditunjuk, misalnya rumah atau mobil, ya. Berarti itu ada jaminan khususnya. Itu yang dimaksud dengan jaminan khusus. Ada benda tertentu secara khusus yang ditunjuk. Sehingga ketika dia sudah menunjuk jaminan khusus tersebut, posisi dari si berpiutang tadi, ya, si kreditur tadi akan naik derajatnya menjadi kreditur yang harus didahulukan. Ketika terjadi one prestasi misalnya tidak bisa membayar atau pailit, maka dia akan didahulukan, namanya adalah kreditur preference, ya. Bagaimana dengan yang pemegang jaminan umum tadi, Bu, yang tidak ada benda tertentu yang ditunjuk? Dia namanya kreditur konkuren. Bagaimana konsekuensinya? Ya, dia harus mengantri, ya. Yang dibayar dulu adalah preference, kemudian separatis, barulah si konkuren tadi dibagi rata, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Yang pertama adalah jaminan yang namanya gadai. Gadai itu apa? Gadai adalah jaminan yang diperuntukkan terhadap objek benda yang bergerak, ya. Jadi ada benda yang kita punya, kemudian kita butuh uang nih, kita mau menjaminkan benda ini benda bergerak, misalnya emas, laptop, ya. Kita butuh uang, kita gadaikan. Itu namanya gadai. Kita kemudian membawa benda tersebut kepada si penerima gadai untuk diserahkan. Sehingga ketika kita berbicara gadai, maka objek gadainya pasti berada dalam penguasaan penerima gadai. Ya, jadi objeknya adalah benda bergerak. Benda bergerak itu berpindah, ya, berpindah penguasaan kepada si penerima gadai. Namun walaupun dia kemudian berpindah ke penerima gadai, bukan berarti kepemilikannya berpindah, hanya penguasaan saja. Gadai ini nanti hanya dengan surat, cukup penandatanganan suratnya saja, surat gadainya saja itu sudah mengikat, tidak perlu didaftarkan, ya. Nah, kemudian apa saja sih hak dari si penerima gadai? Dia nanti akan berhak untuk melelang terlebih dahulu, ya, mengambil pelunasan terlebih dahulu. Kedudukannya adalah sebagai kreditur separatis, pemegang jaminan kebendaan, sehingga ketika terjadi one prestasi dia bisa melakukan pelelangan, eksekusi, dan kemudian mengambil terlebih dahulu hasilnya, ya, untuk jaminan pelunasan utang. Kemudian untuk gadai ini berlaku asas Droit de suite tadi. Objek gadai yang dipindah tangankan ke orang keberapapun, ketika gadainya ini masih eksis, maka dia akan tetap mengikuti kemanapun benda tersebut berada, di tangan siapapun, tetap eksis gadainya, ya. Kemudian selain hak, pasti punya kewajiban juga nih si penerima gadai. Dia harus memelihara, tidak boleh menurunkan nilai dari benda gadai tersebut, ya. Kemudian harus amanah dan tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Cuman diberikan ke dalam penguasaannya saja, ya. Kemudian untuk gadai sendiri, ya, kapan nih syaratnya si gadai ini hapus? Ketika sudah terjadi pelunasan utang. Utang tadi kan perjanjian pokoknya utang piutang lunas, ya, maka si perjanjian jaminan juga ini lunas karena dia mengikuti perjanjian pokoknya, ya. Kemudian hapus juga misalnya bendanya musnah, ya. Misalnya ini ya, nauzubillah min dzalik, terjadi kebakaran, ya, di pegadaian tersebut tanpa kesalahan dari si pegadaian, terjadi kebakaran, bendanya musnah, maka hapuslah si gadai tadi, ya. Itu yang pertama, gadai.
Kemudian yang kedua ada yang namanya jaminan fidusia. Apa sih jaminan fidusia? Fidusia itu sama. Objeknya juga ya benda bergerak. Bedanya di mana, Bu? Ketika kita punya benda bergerak, kita ingin menjaminkan, maka skemanya memungkinkan dua. Yang pertama gadai tadi, yang kedua adalah fidusia. Perbedaannya di mana? Ini ada fiduciary, kepercayaan. Kalau tadi gadai, si objek gadai ini akan dipegang, beralih penguasaannya ke si penerima gadai. Kalau fidusia tidak, tetap ada di pemilik. Ya, misalnya mobil nih, ya mobil Anda kemudian jaminkan, ya mobil tersebut belum lunas, ya, tapi sudah yang menguasai siapa? Anda, ya, itulah fidusia. Perbedaannya di mana dengan gadai? Penguasaannya. Penguasaannya tetap berada di pemilik tadi. Kemudian apa saja lagi yang menjadi objek dari fidusia? Yang menjadi objek fidusia adalah hak-hak atas tanah ya, yang tidak memenuhi kriteria dari hak tanggungan. Itu juga masuk ke fidusia. Atau benda tidak berwujud, itu juga masuk ke fidusia. Ya. Kemudian untuk fidusia sendiri, bagaimana cara melakukan pengikatannya? Dia nanti akan dibuatkan akta, ini harus otentik. Ya, berbeda dengan gadai tadi. Kalau fidusia aktanya harus otentik, kemudian didaftarkan. Ya, setelah itu nanti ada sertifikat yang keluar. Dengan keluarnya sertifikat tersebut, barulah si penerima gadai ini dikatakan memiliki hak sebagai pemegang jaminan gadai, fidusia tadi. Ya, kemudian kita lanjut, selanjutnya ada yang namanya hak tanggungan. Jaminan kebendaan yang sifatnya atau jenisnya adalah hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan? Kalau hak tanggungan itu objeknya adalah tanah, ya, yang kemudian memenuhi kriteria sebagai tanah yang dapat dibebankan menjadi hak tanggungan, hak milik, ya, hak guna bangunan, ya. Itu yang jelas-jelas dalam undang-undang mengatakan dia bisa menjadi objek hak tanggungan, maka itulah objek dari hak tanggungan. Tanah dulu, tanah ini kalau berjaminkan hipotek. Tapi dengan adanya undang-undang tentang hak tanggungan, maka tanah kalau akan dijaminkan dilakukan dengan cara hak tanggungan. Nah, ketika seseorang memegang hak tanggungan sama seperti gadai dan sama juga seperti fidusia tadi, dia akan naik kedudukannya menjadi kedudukannya sebagai kreditur preference, sebagai pemegang jaminan kebendaan yang juga didahulukan. Ya, bagaimana sih kalau hak tanggungan? Hak tanggungan itu contohnya seperti ini, Anda ingin membeli rumah misalnya, kemudian dana yang ingin Anda gunakan itu kurang, maka Anda pinjam ke bank. Yang Anda jadikan jaminan adalah si tanah tadi, ya, maka itulah diikat dengan jaminan hak tanggungan. Keseluruhan jaminan tadi sifatnya adalah asesorir, mengikuti apa? Perjanjian pokoknya. Apa perjanjian pokoknya? Perjanjian utang piutang. Yang kemudian nanti akan ada dua perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Yang kedua adalah perjanjian pengikatan si jaminan khususnya ini, apakah dia gadai, apakah dia fidusia, apakah dia hak tanggungan, ya. Yang nanti kalau untuk gadai tidak perlu didaftarkan, tapi untuk fidusia dan hak tanggungan harus didaftarkan, ya. Nanti ketika sudah keluar sertifikatnya, barulah dikatakan dia sebagai pemegang hak tanggungan atau jaminan kebendaan, ya, yang memiliki kedudukan untuk didahulukan. Nah, kalau kita lihat asas-asas ya dari semuanya, ya, dari gadai, fidusia, hak tanggungan, ini sama, the right the suite mengikuti bendanya, the right the preference harus didahulukan, ya. Kemudian sifatnya semua asesorir, mengikuti, ya. Kemudian spesialitet, apa itu spesialitet? Dia harus mengikuti semua yang ada di undang-undang yang khusus mengatur tentang, kalau gadai ya gadai, harus dipenuhi semuanya. Kalau fidusia, kalau misalnya di hak tanggungan ya hak tanggungan. Ya, kemudian harus ada asas publisitas juga, dia harus dipublish bahwa dialah pemegangnya dengan cara apa? Melakukan pendaftaran, ya. Itu. Kemudian kapan hapus hak jaminan ini? Hak jaminan ini hapus apabila pertama tadi ya utangnya sudah lunas, atau yang kedua ketika sudah musnah atau mungkin dilepaskan secara sukarela oleh si berpiutang tadi.
Kalau sudah selesai ya, sudah lunas, sudah bersih, maka harus diurus lagi ya untuk penghapusan bahwa sudah lunas, jaminan kebendaan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena perjanjian pokoknya sudah lunas. Ya, paham ya? Itulah tadi jenis-jenis dari hak tanggungan. Untuk lebih lanjut bisa kita diskusikan di dalam kelas ataupun secara kelompok ataupun bisa dielaborasi dengan menggunakan banyak referensi-referensi tentang hak kebendaan ini. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.